Penyanyi dangdut Saipul Jamil bebas, sederet kontroversi pun turut menyertai kebebasannya. Bebasnya Saipul Jamil juga diwarnai kecaman. Disambut dengan kalung bunga, lalu dijemput dengan menggunakan mobil mewah dan dieluk-elukan bak pahlawan. Padahal faktanya 5 tahun lalu ia melakukan perbuatan asusila. Ramai disambut dan tampak meriah, tentu kecaman pun berdatangan. Lantas, seperti apa hebohnya penyambutan kebebasan Saipul Jamil? Bukan hanya sekedar melepas penat dari pekatnya udara jeruji besi, kini Saipul pun bisa bernafas lega. Siapa sangka, ternyata dari jauh-jauh hari ia telah bernazar akan melakukan beberapa hal setelah bebas dari penjara. Salah satunya adalah berkunjung ke makam ibunda di daerah Banten, lalu berkunjung ke makam almarhumah istri Virginia Anggraini yang meninggal dalam kecelakaan pada tahun 2011. Lantas apa saja yang sudah dilakukan Saipul pasca menghirup udara bebas? Di balik bebasnya Saipul Jamil atas kurungan 5 tahun 7 bulan dari 2 kasus yang berbeda, muncul ancaman boikot pada Saipul Jamil jika ia tetap meneruskan karirnya sebagai artis. Lantas, apa sebabnya? Dicibir sejak keluar dari penjara hingga dikecam publik terkait kontroversi yang dibuatnya. Bagaimanakah nasib keartisan Saipul Jamil di jagat hiburan tanah air? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. September 2021, kehebohan terjadi di luar LP Cimidang. Bukan karena hadirnya sosok besar yang berjasa bagi tanah air, namun hal itu terjadi karena peristiwa penyambutan kebebasan penyanyi dangdut Saipul Jamil. Ya, sosok mantan suami Dewi Persik itu telah usai menjalani masa tahanan 5 tahun 7 bulan atas 2 kasus yang berbeda. Salah satunya yang begitu menyita perhatian adalah saat ia melakukan tindakan asusila terhadap pemuda di bawah umur pada tahun 2016. Bebas sebagai tahanan dari kasus pelecehan seksual anak di bawah umur. Ironisnya, Ipul justru disambut meriah ketika keluar dari penjara. Mulai dari disambut dengan kalung bunga, mobil mewah, teriakan histeris, hingga sempatkan diri bernyanyi lepas, padahal ia bukanlah pahlawan ataupun telah melakukan sesuatu yang berjasa bagi tanah air. Lantas, seperti apa kehebohan saat kebebasan Saipul Jamil? Biar saya minggir dah. Sanggupkah engkau setia menemaniku di sini? Dalam situasi ini, seseorang yang memiliki rasa fanatisme kepada idolanya itu akan mencoba melakukan apapun demi kepentingan dari idolanya, sehingga mereka
mengabaikan hal-hal yang barangkali secara objektif itu kurang berkenan atau dianggap masyarakat kurang wajar, kurang patut gitu ya. Namun karena ada sisi fanatisme ini membuat mereka jadi tidak objektif dan tidak logis. Dari kacamata para fans ini pasti dianggap wajar karena justru ikatan emosional ini membuat mereka akan memberikan hal terbaik buat selebriti yang mereka idolakan. Nah, inilah cara terbaiknya. Namun bagi masyarakat lain yang tidak memiliki ikatan emosional tersebut, mungkin saja ini dianggap berlebihan. Penyambutan heboh saat bebasnya Saipul Jamil pun menuai perdebatan di kalangan publik. Bang Ipul tampak bahagia karena lepas dari dinginnya sel penjara. Bahkan, ia melantunkan lagu ketika telah bebas. Tapi di sisi lain, ada perasaan korban yang terluka atas perbuatan asusila yang dilakukan Saipul. Yang jelas ini pengalaman hidup dan sejarah hidup ya. Jadi siapa sih yang pengen masuk penjara? Saya juga kalau bisa tuh hidup nggak ada tuh melalui seperti ini. Tapi kan ini udah takdir harus saya masuk sini ya. Mau nggak mau banyak ilmu yang saya dapat di sini gitu. Jadi buat teman-teman hati-hati, berbijaklah. Pokoknya selalu waspada, itu aja. Kita tidak tahu di mana ada musuh, kita nggak tahu. Bisa jadi teman yang kita anggap baik, ternyata dia adalah musuh kita. Tapi ya sudahlah. Yang penting kita ikhlas lillahi ta'ala. Selama korbannya memang tidak memberikan reaksi berkepanjangan hingga saat ini, sepertinya itu sudah dianggap selesai, baik secara hukum maupun secara hubungan manusia. Kita heran kenapa masyarakat kita, ya, terutama para penggemar artis itu, ya, padahal dia dihukum karena melakukan tindak pidana yang perbuatan tercela sebenarnya, iya kan? Tindak pidana yang merusak umpamanya masa depan anak-anak dan sebagainya umpamanya, ya kan? Nah, itu yang sangat saya sayangkan. Nah, karena itu akhirnya saya berkesimpulan nggak nyambung tuh antara nilai-nilai yang seharusnya dianut oleh masyarakat gitu ya, melihat perbuatan jahat seperti itu dengan kegemaran orang pada seorang artis. Kehebohan kebebasan Saipul Jamil dari penjara menuai perdebatan. Laksanakan nazar usai keluar dari penjara. Bagaimana Ipul menikmati hari pertama kebebasannya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Kembali menghirup udara bebas karena 5 tahun lebih menghuni Hotel Prodeo, Saipul Jamil pun ternyata telah merencanakan sesuatu. Ipul langsung menepati sejumlah nazarnya yang telah ia ucapkan sejak meratapi dinginnya jeruji besi. Salah satunya ialah ziarah ke makam kedua orang tua di Banten, hingga selanjutnya juga berziarah ke pusara almarhumah istri Virginia Anggraini yang meninggal dalam kecelakaan pada tahun 2011 lalu. Di hadapan peristirahatan sosok yang telah membesarkannya, Ipul tampak begitu kusyuk memanjatkan doa yang langsung keluar dari hatinya. Lalu, seperti apa Saipul Jamil saat menepati nazarnya? Benarkah Ipul juga akan mendatangi makam almarhum Olga Syaputra dan makam almarhumah Julia Perez untuk melunasi nazarnya? Udah cukup banyak. Di sini juga udah enak.
Alhamdulillah, pokoknya saya sudah melunasi nazar saya untuk datang ke makam kedua orang tua saya. Ini sudah terpenuhi, sudah lega gitu, alhamdulillah. Tinggal nanti saya ke nazar-nazar yang lain. Saya rencana mau ke makamnya Olga, sahabat saya, dan juga ke makamnya sahabat saya lagi, Cupe, insya Allah. Kalau nggak ada halangan sekitar hari Minggu atau hari Senin. Ya, insya Allah. Habis ini ngapain lagi? Habis ini saya mau ke Anyer, memandi di laut. Pakai indah. Bebek-bebekku. Bentuk apa? Pengen mandi aja, udah lama nggak pernah lihat pantai. Gue mau pening bentar gue ya. Jadi, lagi laut mau nyebur, Pakai langsung. biar bahagia. Mudah-mudahan ke depannya aja nggak ada masalah lagi ya. Amin, mudah-mudahan sehat selalu. Anggap momen di penjara sebagai pelajaran, kini Ipul hendak membuka lembaran berbeda sebagai pribadi yang baru. Saipul Jamil pun melanjutkan melewatkan hari kebebasannya dengan menikmati deburan ombak pantai sembari menunggu senja. Berguling di atas hamparan pasir hingga mengarungi lautan menggunakan jet ski. Benarkah ini ritual buang sial bagi Saipul Jamil? Bahagia, pokoknya kalian juga harus bahagia seperti papi di sini. Bukan buang sial. Saya yakin masuk penjara itu bukan hal yang sial, tapi sesuatu yang buruk. Gimana ya? Tapi harus dilewati. Tadi main jet ski, main motor. Tadi main motor aja masih kakok-kakok. Karena 6 tahun ya? 5 tahun 7 bulan. Iya. Bang Ipul tadi berenang tuh tujuannya untuk pokoknya aku berenang itu memang pengen berenang aja di laut. Soalnya selama ini kan aku mandinya melihat penjara mulu, ya kan? Gak pernah ke pantai. Sekarang benar-benar menikmati keindahan itu mahal. Saipul Jamil lewatkan hari pertama kebebasannya dengan berziarah dan menikmati laut. Ancaman boikot hingga kecaman publik mencuat seiring hari pertamanya bebas. Lantas, bagaimana nasib keartisan Saipul Jamil? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, salam Hotman Paris. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam Hotman Paris. Baru saja menghela nafas panjang, menikmati kebebasan dari jeratan hukum yang menahannya selama 5 tahun 7 bulan. Kini Ipul dihadapkan kenyataan pahit. Ya, meskipun dirinya ingin menjadi pribadi yang lebih baik, namun hal itu tidak menghapus rekam jejaknya sebagai pelaku kejahatan seksual hingga memakan korban laki-laki di bawah umur. Meskipun dirinya dulu telah meniti karir hingga menjadi artis ternama, namun, bukan perkara mudah jika Ipul ingin kembali ke jagat hiburan tanah air. Terbukti saat ia baru saja bebas, ancaman petisi boykot telah menanti agar Ipul tidak lagi bisa manggung di dunia yang membesarkan namanya. Apalagi, Ipul yang baru saja kembali bermain media sosial kerap mendapatkan kecaman hingga dihujat karena kasusnya. Benarkah Ipul sempat mencurahkan isi hatinya pada Dorce bahwa dirinya takut tidak laku lagi?
karena doa itu akan kembali lagi kepada kita. Itu jangan berdoa yang jelek-jelek, ya. Kita ngejelekin orang, nanti diri kita jelek. Dan waktu rekaman itu tuh di penjara loh rekamannya, di studio. Jadi di penjara itu ada studio. Nah, rekaman di situ cuma nggak bisa mixingnya di rumah saya. Ini kepuasan batin. Aku tidak pernah menuntut untuk orang dengerin atau tidak, tapi alhamdulillah walaupun masih banyak dihujat, bahkan sempat ada yang mau ini dia segala macam, dia cerita mah ada yang nggak suka sama aku gitu, ya udah apa Bismillah aja gitu ceritanya. Kerap berkomunikasi dengan Dorce baik dari jarak jauh maupun Dorce yang menjenguknya langsung ke LP Cipinang, Jakarta Timur. Tentu tidak sedikit curahan hati yang dilimpahkan dari benak penyanyi dangdut berusia 41 tahun itu. Mulai dari miris dirinya dihujat hingga kontroversi kasusnya yang kerap diungkit oleh warganet. Akui sempat pesimis untuk kembali terjun ke dunia artis. Benarkah Ipul ingin banting setir dengan pensiun sebagai selebriti dan hendak menjadi ustaz? Hampir tiap hari dia telepon aku. Aku juga kasih nasihat. Saya sih kepengennya dia keluar dari penjara, nggak kepengen jadi artis, kepengen saya jadi ustaz. Kan dia pintar ngaji tuh. Saya pikirkan, oh ya udahlah. Ya tapi ya sudahlah kalau memang maunya Ipul begitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.